Jokowi itu begitu dijelekan, begitu orang-orang berkata negatif, tapi saya melihat dia nggak terpengaruh itu. Yesus adalah jawaban. Mental orang bahagia, jadilah orang yang bahagia dan bukan menjadi orang pembenci. Dua hal ini adalah sebuah pilihan yang kadang-kadang kita tanpa sadari tujuannya adalah bahagia, tapi pada prakteknya membenci orang. Saudara, saya sungguh-sungguh bersyukur punya presiden seperti Jokowi, karena Jokowi itu begitu dijelekan, begitu orang-orang berkata negatif, tapi saya melihat dia nggak terpengaruh itu. Dengan situasi seperti itu dia bahagia saja, bahkan dia mencintai orang-orang dan dia melakukan aktivitasnya setiap hari. Seperti dia nggak pernah mendengar orang itu, padahal setiap hari dia mendengar itu berseliweran di sosial media. Ada orang-orang yang selalu melihat hal yang negatif. Sampai-sampai satu kali Jack Ma pernah menulis seperti ini. Kalau Jokowi ini adalah presiden orang di Cina, maka dia orang-orang pembenci itu maksudnya pastilah akan dihukum pancung atau ditembak mati. Kita bersyukur bahwa kita ada di Indonesia yang dimana demokrasi begitu luar biasa, dan Jokowi memberi kita sebuah teladan bagaimana bahagia itu adalah pilihan di hati kita, tidak terpengaruh dengan orang lain. Karena kadang-kadang kita itu terpengaruh dengan orang-orang sekitar atau pandangan-pandangan orang, sehingga orang tidak merasa enjoy. Kita terlalu banyak berpikir dengan apa kata orang, apa pendapat orang, apa penilaian orang, sehingga orang lupa untuk mengerjakan apa yang harusnya dia kerjakan, ataukah justru dia menjadi down ketika mengerjakan karena dia tidak bisa membahasakan apa yang akan dia kerjakan. Tetapi orang yang bahagia seperti ini, saudara, dia tahu persis kondisi hatinya, tujuannya, dan dia terus secara konstan mengkomunikasikan tujuan yang baik ini. Janganlah pernah izinkan pembenci Anda untuk mempengaruhi tujuan baik Anda, bukan? Karena itu sungguh-sungguh membuat saudara kehilangan tujuan dan juga kebahagiaanmu sendiri. Padahal tujuan Anda baik. Tapi sebaliknya, saudara, ketika Anda terus fokus, pembenci Anda terakhir dia akan salut dengan apa yang Anda lakukan. Kenapa? Karena pasti akan membuahkan hasil. Bukti kadang bukan di depan, tapi bukti itu kadang di akhir. Di tengahnya mungkin kelihatannya belum tersusun parselnya dengan baik. Anda mesti sabar, janganlah meresponi terlalu berlebihan, tetapi lakukanlah apa yang menjadi bagianmu dan komunikasikan hal itu. Sabarlah, karena waktu adalah menjadi ujian akan keberhasilan saudara. Kebahagiaan harus bisa diberikan tempat dan waktu, dan orang akan melihat dan merasakan. Hari ini Anda adalah orang-orang yang berbahagia. Kadang-kadang kita tidak bisa melihat itu di awal, tapi tujuan yang baik pasti akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Saya tertarik nih dengan sebuah pepatah bahasa Chinese. Kata bahagia itu adalah kaising. Itu terdiri dari dua kata, kai dan sing. Artinya apa? Kai itu buka dan sing itu artinya hati. Kalau digabungkan adalah buka hati. Artinya apa? Orang yang hatinya terbuka, hidupnya akan lapang. Dihujat, difitnah, dicemooh, tidak akan mempengaruhi hidupnya.
hati yang terbuka, penuh dengan damai dari dalam. Semakin saudara mendekatkan diri pada Tuhan, maka engkau adalah orang-orang yang berbahagia. Ada banyak pelayan-pelayan Tuhan yang setia melayani orang-orang, dan kadang-kadang mereka pun digosipkan, kadang-kadang mereka mendapat celaan, tapi dia tetap sabar karena dia mengerti bahwa tujuannya adalah untuk menjadi berkat, dan dia tetap enjoy dan bahagia. Jangan pernah kita berpikir untuk sesaat dan terpengaruh dengan pandangan-pandangan orang yang sesaat. Buktikan bahwa kebahagiaan itu bukan hanya menjadi milikmu, tapi engkau rindu orang lain mengalami kebahagiaan itu. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan, dia tahu apa yang menjadi tujuannya, dia tahu akhirnya seperti apa, dan dia punya keyakinan teguh untuk sampai di akhir pada tujuannya. Saudara, ubahlah mental saudara menjadi mental berbahagia. Ubahlah pandangan saudara menjadi pandangan orang yang punya masa depan. Yesus adalah jawaban.